Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue mau ngomongin smartphone dari Vivo, yaitu adalah X50 Pro. Jadi smartphone ini adalah smartphone dengan spesifikasi tertinggi yang pernah dibawa masuk oleh Vivo ke Indonesia. Dan Vivo Indonesia sendiri menyebut ini sebagai Professional Photography Flagship Smartphone. Jadi, ya, target marketnya jelas banget, fotografer yang profesional. Dan kalau gue bisa bahas sedikit mengenai desainnya, sebenarnya gue suka sama desainnya. Apalagi mengenai warnanya, di sini yang namanya Alpha Gray, gue suka banget sama warnanya. Dan untuk warna ini menurut gue adalah sebuah pilihan yang tepat karena ini memiliki motif yang agak sedikit frosty, ya. Jadi terkesan seperti efek dingin atau efek beku gitu di permukaannya. Jadi kalau dipadukan dengan warna grey atau warna silver atau warna yang abu-abu seperti ini, jadi terlihat tetap elegan, ada sisi kilaunya tapi tidak mengkilap. Jadi hasil akhirnya ya memang tidak terlalu glassy atau terlihat seperti kaca kalau kalian lihat. Terlihat berbeda jatuhnya. Dan kemudian untuk pinggirnya di bagian belakang dan depannya ini ada 3D curve design, jadi agak berbelok di bagian belakang dan juga depannya, serta pinggirnya ini disebutnya adalah corner yang R3 atau ukurannya itu R3. Jadi kalau informasi buat kalian ya, untuk tepian atau ujung-ujung ini sebenarnya ada ukurannya. Kalau R3 itu sebenarnya tidak terlalu membulat, jadi lumayan terasa kotaknya tapi tetap round seperti ini. Ada yang R5, kemudian juga ada yang R1, jadi ada ukurannya, dan ini R3 yang jatuhnya lebih ke medium kali ya, atau umum. Jadi seperti ini bentuknya. Vivo berhasil dapat poin yang bagus banget menurut gue dari aspek desain. Dan untuk desain ini gue rasa nggak cuma gue yang suka, karena beberapa teman tech reviewer yang lain bahkan nggak sungkan untuk menyampaikan kalau mereka suka dengan desainnya. Di sosial media mereka disampaikan ini secara desain memang bagus. Dan itu adalah bagian luarnya. Lalu bagaimana dengan dalamnya? Oke, kita bahas mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk spesifikasi, X50 Pro ini memiliki prosesor Snapdragon 765G 5G SoC dengan RAM 8GB dan storage 256GB, serta memiliki baterai 4315 mAh dan menjalankan Vantage OS 10.5 berbasis Android 10. Dan performanya bagaimana? Untuk performa sebenarnya menurut gue cukup oke, karena gue udah benchmark menggunakan 3D Mark dan hasilnya itu cukup oke dan mendapatkan FPS yang respectable kalau bisa gue bilang. Jadi kalau buat rendering image untuk gaming maupun produksi video, menurut gue ini masih mampu. Dan juga gue melakukan benchmark untuk storage-nya 256GB menggunakan PC Mark for Android dan dapatkan hasil bukan angka yang impresif sebenarnya kalau melihat pasar pada saat ini, tapi ini masih masuk dalam kategori cukup. Dan kemudian gue melakukan benchmark juga untuk baterainya, dan untuk baterainya ini gue mengalami sebuah kendala dan akan gue ceritakan kepada kalian. Jadi gue menggunakan PC Mark for Android untuk mendapatkan data seberapa tangguh baterai dari smartphone ini. Dan kenapa gue menggunakan aplikasi itu? Karena aplikasi itu sebenarnya cocok untuk pemakaian normal atau harian. Jadi smartphone ini akan dijajal secara non-stop dengan layar menyala, itu untuk penggunaan yang umum kayak web browsing, kemudian juga render video, render foto, kemudian foto editing, video editing, dan semacamnya gitu. Jadi semua pemakaian normal secara non-stop itu dijajal di smartphone ini. Dan biasanya gue tinggal tidur karena waktunya bisa belasan jam. Tapi smartphone ini setiap gue jajal sampai 8 jam ke atas, ya kira-kira masih 40% lah sisa baterainya, itu aplikasinya berhenti beroperasi dan seakan-akan tidak pernah dinyalakan. Jadi pas gue cek si recent apps itu nggak ada gitu. Jadi gue agak bingung kenapa. Apakah ada sistem yang mengintervensi si aplikasi benchmark ini sehingga berhenti gitu? Misalkan di sistemnya itu ada yang memang mencegah sebuah aplikasi ngedrain baterainya misalkan gitu. Apakah ada seperti itu? Gue nggak tahu, dan gue udah konfirmasi ke Vivo Indonesia, dia bilang tidak ada semacam itu, tidak ada intervensi dari smartphone ini untuk hal yang semacam itu. Jadi disinyalir menurut mereka ada bug dari aplikasinya. Tapi gue ngejajal itu di Vivo X50 itu bisa. Jadi gue dapat hasil angkanya di X50 tapi di sini tidak. Dan gue nggak tahu kenapa, jadi gue nggak bisa kasih data kepada kalian berapa angkanya kalau smartphone ini dipakai non-stop. Jadi gue nggak tahu angkanya berapa. Tapi buat gambaran, kayaknya ini kuat untuk seharian karena gue udah jajal selama 8 jam secara non-stop dan tiba-tiba berhenti dan baterainya masih sisa sekitar 40%-an. Jadi ya 8 tambah yang kalian kira aja. Kemudian kalau dipakai untuk aktual bermain game, terutama PUBG Mobile, di sini kalian akan mendapatkan kemampuan grafis yang memang sesuai ekspektasi menurut gue. Kelancaran bermain tidak terganggu, semuanya lancar, enak, dan ya
Ini adalah smartphone yang menyenangkan untuk main PUBG Mobile. Huruf G dari Snapdragon 765G menurut gue terbukti di sini. Dan lagi kalau kalian suka main game, ada yang namanya Ultra Game Mode. Ini adalah fitur yang ada di smartphone ini dan bisa menambah kenyamanan kalian pada saat bermain game. Bahkan di Ultra Game Mode ini ada yang namanya eSport Mode, jadi High Performance Configuration yang digunakan oleh para pemain eSport. Meski ketika nyobain, gue pun sebenarnya nggak berasa yang gimana gitu dengan eSport Mode. Gue nggak tahu konfigurasi apa yang ditweak dan e-sport player mana yang jadi referensi. Jadi ya itu fiturnya ada di sini dan itu harusnya membantu meningkatkan permainan. Dan kalau menurut kalian itu masih belum cukup, ada lagi yang namanya multi turbo. Ini adalah sebuah fitur di mana kalian bisa membuat kinerja CPU, GPU, pengelolaan memory usage, dan bahkan suhu dari motherboard si handphone ini lebih terjaga. Dan itu tadi adalah performa dari sisi pemrosesannya. Lalu bagaimana dengan performa dari layarnya? Layar dari Vivo X50 Pro ini adalah 6,56 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dengan tipe layar i3 AMOLED display. Dan i3 AMOLED display sebenarnya adalah tipe AMOLED yang sedikit berbeda dengan AMOLED yang kebanyakan, karena i3 di depannya itu menandakan kalau ini memiliki color gamut yang 100% P3, jadi full P3 color gamut. Jadi dari sektor warna ini jauh lebih akurat dibandingkan jenis AMOLED yang biasa. Dan lagi dengan ini berlayar AMOLED atau i3 AMOLED display, ini jadi bisa menggunakan Screen Touch ID seperti ini. Jadi ya semudah itu dan secepat itu. Dan layar adalah hal yang gue suka dari smartphone ini selain desainnya. Jadi desain dan layar menurut gue mendapatkan poin yang bagus. Dan itu adalah bagaimana smartphone ini menampilkan gambar. Lalu bagaimana kalau smartphone ini menangkap gambar? Jadi Vivo X50 Pro ini punya beberapa jenis kamera yang nama kameranya, semoga gue nggak salah, itu ada di sini. Dan itu adalah kamera-kamera yang ada di smartphone ini. Dan ngomongin tentang kamera, ada hal-hal yang gue suka terkait dengan kameranya, terutama dengan videonya. Jadi untuk menangkap gambar dan juga video dengan lebih stabil, ada yang namanya gimbal stabilization di smartphone ini. Dan sebelum kita mengambil gambar dengan lebih stabil, kita bisa memulainya dengan kalibrasi dulu, di mana smartphone ini akan mengukur kestabilan yang diperlukan pada saat pengambilan gambar menggunakan kamera belakang. Jadi perlu diingat, ini hanya bisa digunakan menggunakan kamera belakang. Lalu setelah itu, kalian bisa menjajal kestabilan pengambilan gambarnya dengan menggunakan fitur yang namanya Ultra Stable Mode. Dan ini adalah fitur favorit gue, karena hasilnya beneran stabil. Dan menurut gue juga autofocusnya sangat responsif, meski kadang di beberapa skenario agak agresif untuk focus seekingnya. Dan dalam kondisi preview, terlihat FPS-nya bertambah ketika mode ini dinyalakan, namun tidak mempengaruhi hasil akhir. Kemudian yang menarik juga di sini adalah pengaturan untuk autofokusnya. Jadi di sini ada yang namanya motion autofocus, dan kalau kita buka menunya, ini ada beberapa opsi untuk autofokusnya, mulai dari eye autofocus atau untuk mata, dan kita bisa memilih mata kanan atau kiri atau automatic, dan juga ada body autofocus dan juga object autofocus. Dan kalau kita nyalakan untuk body autofocus, kita juga jadi bisa menggunakan fitur follow focus recording, di mana fokus akan dikunci di objek yang kita pilih, jadi itu lebih mempermudah ketika kita bergerak sambil merekam. Dan kemudian juga ada yang namanya movie camera, di mana kalau ini dinyalakan, smartphone ini akan menggunakan super wide angle dan kemudian dilakukan reframe dan cropping dengan memanfaatkan gravity sensor yang ada di kameranya. Jadi meskipun kalian goyang-goyang, hasilnya akan relatif lebih stabil. Tapi nggak cuma itu, reframe yang dilakukan akan menggunakan titik yang kita pilih sebagai senternya. Jadi meskipun kita bergoyang ke kanan dan ke kiri, titik tengah dari hasil videonya akan tetap sesuai seperti yang kita pilih. Dan kalau ngomongin tentang video recording, otomatis kita harus ngomongin mengenai frame per second atau FPS atau FPS gitu ya. Dan smartphone ini menggunakan variable FPS. Jadi untuk perekaman ini resolusinya tinggi, bisa sampai 4K, tapi FPS-nya tuh antara 25 hingga 30 FPS dan juga bisa 50 sampai 60 FPS. Gue masih bingung kenapa yang digunakan adalah variable FPS untuk kemampuan kamera yang seperti ini. Padahal di X50 itu menggunakan constant FPS. Di bagian settingnya bisa kalian lihat itu menggunakan constant FPS 30 atau 60 FPS jelas, sedangkan di sini ini menggunakan variable FPS. Kalau kalian mau mendapatkan constant FPS paling hanya menggunakan fitur slow-mo, misalkan 120 FPS untuk resolusi Full HD dan juga 240 FPS untuk 720p. Cuman gue rasa konten 720p saat ini udah jarang dipakai, jadi ya kayaknya lebih prefer ke Full HD-nya gitu ya. Cuma ya itu kan standar menurut gue, itu biasa gitu. Dan kenapa sih sebenarnya gue risau dengan variable FPS ini? Sebenarnya nggak apa-apa, ini nggak mengurangi atau nggak jelek sebenarnya, tapi ini merepotkan buat gue. Kalau orang ngerekam ini dan kemudian melakukan post production dengan editing,
variable FPS itu membutuhkan satu tahapan lagi, yaitu adalah membuat FPS-nya menjadi konstan. Karena kalau tidak, resiko untuk out of sync atau sering audio dan gambar itu tidak sinkron. Jadi mulutnya gerak, nggak ada suaranya atau suaranya terlambat dan ya seperti itu. Kalian pasti ngerti maksud gue. Jadi variable FPS itu tidak jelek, tapi itu merepotkan untuk orang yang menggunakan footage dari smartphone ini untuk post production kalau mereka memang mau menggunakan ini secara profesional. Karena ini kan ditujukan untuk profesional. Jadi ya, gue bingung aja kenapa. Dan gue udah nanyain ini ke Vivo Indonesia, tapi memang ya kayaknya yang punya jawaban adalah Vivo Pusat. Jadi ya gue nggak bisa nanya ke sana. So far gue puas aja dengan jawabannya. Dan itu sebenarnya gue sayangkan banget karena ini sebenarnya enak banget buat dipakai ngevlog. Ini kalau kalian pakai mikrofon eksternal dengan mudah pakai dongle, colok mikrofon eksternal itu bisa dipakai buat ngevlog dengan enak. Ya, sayang banget jadinya kalau menurut gue. Kenapa hal itu ada di sini, sedangkan di X50 itu konstan FPS. Jadi ya begitulah. Itu tadi gue ngomongin mengenai video, sekarang gue ngomongin mengenai fotografi, dan ini adalah yang jadi poin khusus dari smartphone ini. Ya, seperti yang diklaim oleh Vivo, ini adalah smartphone yang memang ditujukan kepada professional fotografi. Jadi jelas banget ya, fotografi. Dan sebagai seorang profesional, pasti menuntut fitur yang profesional juga ada di smartphone ini. Dan untuk pro features yang ada di smartphone ini ada dua, yaitu adalah histogram, dan juga kalian bisa menangkap gambar secara raw, ya 12 megapiksel, dan juga sekaligus dengan JPEG-nya. Jadi, kalau kalian suka ngambil gambar raw, di sini akan dimanjakan banget, kalian bisa edit hasilnya sesuka kalian. Dan juga di smartphone ini ada yang namanya 60 times, atau 60 kali hyper zoom, dan itu jauh banget. Jadi, kalian bisa ngambil foto yang di zoom sampai 60 kali. Gue applause untuk Vivo akhirnya mempunyai sebuah fitur yang menurut gue bergengsi. Dan untuk hasilnya sebenarnya menurut gue ya relatif lah ya, tapi gue suka sampai 30 kali zoomnya gue masih suka. Tapi lebih dari itu menurut gue nggak praktis, nggak praktikal, dan gue cenderung tidak akan memakai hasil fotonya karena memang buat apa gue ngezoom jauh-jauh kalau gue pribadi nggak terlalu kepake buat gue. Tapi mungkin ada sebagian orang yang membutuhkan itu, dan smartphone ini bisa. Jadi sebuah kenyamanan untuk orang yang membutuhkan ini bisa. Tapi kalau orang nggak butuh, ya seenggaknya tahu kalau ini ada. Paling masukan aja untuk Vivo, atau mungkin bisa disampaikan ke Vivo Pusat, yaitu adalah ketika kita melakukan hyper zoom sampai 60 kali, kayaknya lebih nyaman kalau ada PIP atau picture in picture. Jadi ketika ngambil zoom gitu ya, set maju ke depan gitu, kadang-kadang gue sering bingung, ini sebenarnya yang lagi gue shoot ini yang bagian mana ya gitu, karena letak dari zoomnya ini kalau ada PIP itu lebih mudah, gue bisa nge-redirect, gue pengen nge-shoot yang ini nih gitu. Tapi kalau tidak ada, itu kadang-kadang gue jadi harus zoom out lagi, pelan-pelan zoom in, pelan-pelan zoom in, pelan-pelan. Jadi menurut gue agak memakan waktu lebih banyak. Jadi seandainya melalui update berikutnya bisa disertakan PIP pada saat lagi bikin foto ngezoom gitu, menurut gue akan lebih menyamankan di smartphone ini kalau bisa. Dan kemudian menjadi highlight dari smartphone ini ketika untuk fotografi adalah kemampuannya pada saat ngambil foto low light atau kurang cahaya. Di sini ada yang namanya Superb Night Camera, terdiri dari Super Night Mode 3.0, Extreme Night Vision, Astro Mode, dan juga Super Moon Mode. Dan gak cuma itu, ada lagi yang namanya Style Night Filters dan juga Super Night Portrait. Ya, mungkin kalian gak akan hafal dengan nama-nama fiturnya, tapi seenggaknya kalian tahu kalau smartphone ini bisa mengambil gambar bulan dengan baik, kemudian juga langit berbintang atau mungkin Milky Way dengan oke, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku di mana ya seperti selayaknya foto Milky Way, di mana tidak ada cahaya eksternal yang terlalu berlebihan supaya permukaan langitnya bisa tertangkap dengan lebih baik. Kalau di Jakarta sih udah pasti itu sangat sulit sekali. Kalau kalian bisa melakukan itu luar biasa. Dan sebenarnya gue agak menyayangkan dengan kondisi yang sekarang ini, di mana gue agak kesulitan untuk keliling-keliling ngambil foto-foto gitu, jalan-jalan malam-malam hunting foto pakai smartphone ini. Gue pengen banget melakukan itu, tapi gue antisipasi, jadi gue tidak mau kemana-mana, cuma mau di apartemen gue aja. Jadi ya begitulah. Gue kayak dikasih kamera bagus tapi nggak bisa jalan-jalan, rasanya tuh agak gimana gitu. Jadi paling ya gue pakai buat foto-foto makanan gue sebelum gue posting ke Instagram aja palingan. Ya
karena kondisinya lagi seperti ini. Tapi yang jelas dengan gue tahu smartphone ini bisa melakukan itu, ada sebuah kenyamanan yang diberikan kepada penggunanya. Kalau menurut gue seperti itu. Smartphone yang oke adalah smartphone yang bisa memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Kita tahu kalau fiturnya ada di sini, fiturnya bisa, jadi ketika sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa dipakai, dan itu adalah sebuah hal yang menurut gue premium. Oh ya, hampir ketinggalan. Di sini juga ada yang namanya motion snapshot, di mana kalian bisa melakukan foto dengan cepat, snapshot gitu, terhadap objek yang bergerak dengan cepat. Jadi misalkan atlet lagi lari, kalian foto, cerut gitu bisa cepat. Atau ada copet, enggak ya, pelaku kejahatan di jalan, kalian bisa snapshot dengan cepat pakai smartphone ini. Tapi saran gue kalau lagi ada copet atau jambret atau rampok, apalagi jangan keluarin smartphone lah, hilang nanti. Dan itu tadi adalah fitur-fitur untuk kameranya. Dan masih ada satu fitur lagi yang cukup menarik sebenarnya dari X50 Pro ini, yaitu adalah NFC-nya. Nggak kayak kebanyakan smartphone yang ada NFC-nya. NFC di smartphone ini itu bisa melakukan yang namanya menyimpan data. Jadi di sini bisa dilakukan penyimpanan data, terutama access card. Jadi kalau kalian di kantor punya access card yang ber-NFC, tapi catatannya ya, akses card kalian harus ada NFC-nya, itu bisa ditransfer ke sini dan kalian bisa menggunakan smartphone kalian sebagai pengganti akses card. Jadi enak banget kalau di apartemen, gitu, bisa langsung dapat aksesnya, atau kantor gitu. Tapi kalau akses card kalian yang asli itu tidak ada NFC-nya, itu nggak bisa. Jadi memang technology limitation-nya seperti itu, dan ada itu aja menurut gue. Ini cukup bagus sebenarnya untuk mendorong penjualan dari X50 Pro, karena bagi sebagian orang itu sangat-sangat mempermudah sekali. Dan sebagai konklusinya, menurut gue X50 Pro ini adalah sebuah smartphone yang, ya, ini adalah yang terbaik dari Vivo Indonesia sejauh ini. Jadi gue nggak tahu ke depannya apakah Vivo akan membawa smartphone yang lebih spektakuler lagi ke depannya atau bagaimana, tapi yang jelas sejauh ini adalah yang terbaik dari Vivo Indonesia. Jadi gue nggak bisa ngomong lebih banyak, ini yang terbaik dari Vivo Indonesia. Sekian video kali ini. Question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Untuk informasi terkait smartphone ini, silahkan cek link di deskripsi. Dan tungguin juga review untuk X50, karena gue akan juga bikin ya. Jadi tungguin aja review smartphone ini. Dan untuk unboxingnya, videonya juga udah tayang. Sekali lagi ya, cek link di deskripsi untuk video unboxingnya. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.